Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Alvita Hurmatul Aini selaku dosen pengampu teknologi pemrosesan bahan pangan. Di sini kami kelompok 3A ingin mempresentasikan inovasi dan pengembangan produk dari keripik bayam dengan cita rasa udang rebon. Anggota kelompok 3A ini terdiri dari Alejandro Sitinjak, lalu ada saya sendiri Alicia Putri Pranto, dan ada Anggi Anggreni, lalu terakhir Desi Rahmawati. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan yang bab 1 yaitu yang berisi pendahuluan. Di bab 1 ini ada latar belakang. Latar belakang pembuatan produksi kami itu yaitu karena permintaan akan makanan sehat dan ringan semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan yang sehat. Keripik bayam sebagai salah satu inovasi produk pangan memberikan solusi menarik bagi konsumen yang mencari cemilan bernutrisi. Tanaman bayam merupakan tanaman sayuran yang digemari oleh semua lapisan masyarakat dengan gizi yang tinggi yaitu kandungan kalsium dan vitamin A yang tinggi. Satu porsi bayam dalam 100 gram mengandung nutrisi 2,3 gram protein, 3,2 gram karbohidrat, 3 gram zat besi, dan 81 gram kalsium. Bayam juga kaya berbagai vitamin dan mineral, termasuk vitamin A, vitamin C, niacinamide, fosforus, riboflavin, sodium, kalium, dan magnesium. Keripik bayam ini sangat mudah ditemukan, terutama di kawasan wisata. Namun, kami menawarkan sesuatu yang berbeda. Keripik bayam kami ini tidak seperti pada umumnya, di mana memiliki keunikan rasa dengan tambahan udang rebon yang khas. Dengan inovasi rasa dan kemanisan yang menarik, produk ini dapat bersaing dengan cemilan konvensional yang biasanya mengandung bahan pengawet. Rumusan dan tujuan kami ini yaitu yang pertama rumusannya itu apa saja bahan baku yang diperlukan, bagaimana proses pengolahan bahan baku, apa saja alat proses yang digunakan, bagaimana rancangan spesifikasi ukuran dan desain visualisasi, berapa biaya produksi keripik, dan berapa harga jual dan break-even point dari produk keripik bayam cita rasa udang rebon. Tujuan masalahnya itu ada mengetahui bahan baku yang diperlukan, mengetahui proses pengolahan bahan baku, mengetahui alat yang digunakan untuk memproduksi, mengetahui rancangan spesifikasi ukuran dan desain visualisasi, mengetahui biaya produksi, dan mengetahui harga jual dan break-even point produk keripik bayam cita rasa udang rebon. Keterbaruan produk kami itu pada memiliki keterbaruan yang terdapat dalam rasanya itu keripik bayam dengan cita rasa udang rebon. Udang rebon ini memiliki kandungan protein dan kalsium yang tinggi, sedangkan bayam juga memiliki kandungan protein yang tinggi juga. Sehingga jika digabungkan bayam dengan udang, tentunya akan menambah nilai gizi yang pada keripik bayam tersebut. Kandungan protein dan kalsiumnya akan bertambah 13,1 gram dan 923 mg. Kami juga ada keterbaruan dalam teknologinya, yaitu pada pembuatan keripik bayam ini, inovasinya itu menghadirkan peran dalam proses produksi, khususnya dalam hal pencelupan dan pelapisan yang lebih efisien serta merata. Teknologi enrobing berfungsi untuk melapisi produk makanan dengan cairan seperti coklat atau adonan tepung yang mengalir secara merata ke seluruh permukaan produk saat melewati mesin. Oleh karena itu, teknologi ini dapat diterapkan dalam proses pencelupan bayam ke adonan tepung, sehingga lapisan adonan dapat merata dan konsisten di setiap lembar bayam sebelum proses penggorengan. Teknologi ini mendukung produksi yang lebih cepat dan hemat energi, serta mengurangi waktu antara pencelupan dan penggorengan, menghasilkan keripik dan teksturnya yang lebih konsisten. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu merupakan spesifikasi alat dari proses pembuatannya. Pertama itu ada pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku merupakan langkah penting dalam produksi keripik bayam dengan inovasi udang rebon. Nah, kualitas dari bahan baku ini akan sangat mempengaruhi hasil akhir produk baik dari segi rasa, tekstur, maupun ketahanan. Nah, bayam yang digunakan harus segar, bebas dari kerusakan fisik, seperti daun layu, kuning, ataupun bolong, serta tidak tercemar dari bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Nah, udang rebon yang digunakan tidak memiliki bau busuk dan udang rebon tersebut harus segar maupun kering. Harus bebas dari kontaminasi. Kemudian ada rempah-rempah yang kami gunakan untuk menambah rasa pada keripik bayam ini yaitu seperti ketumbar, kemiri, bawang putih, dan kunyit. Nah, rempah-rempah tersebut kami menggunakan rempah yang sudah dibubuhkan.
Mengapa kami menggunakan ini? Karena rempah yang bubuk ini memiliki umur simpan yang lebih panjang serta mudah ketika pencampuran. Next. Selanjutnya, pada pemilihan bahan baku yaitu ada daun jeruk. Daun jeruk yang digunakan dipotong tipis-tipis di mana daun jeruk ini harus segar, bebas dari kerusakan fisik. Kemudian ada tepung beras dan tepung tapioka di mana harus berwarna putih, cerah, bersih, dan tidak berbau apak. Tepung beras ini memberikan tekstur renyah dan membantu keripik agar lebih ringan. Kemudian tepung tapioka ini juga digunakan untuk memberikan kelembutan pada tekstur keripik. Selanjutnya ada kaldu. Nah, kaldu bubuk yang digunakan yaitu merupakan kaldu ayam di mana harus berkualitas, bebas dari bahan pengawet berlebih, dan memiliki rasa yang kuat. Kemudian ada minyak, terakhir ada minyak goreng yaitu harus baru, bersih, tidak berbau tengik, dan tidak keruh. Nah, minyak yang berkualitas baik ini akan mempengaruhi tekstur dan rasa keripik. Selanjutnya di sini ada proses pengolahan bahan baku. Proses pengolahan bahan baku ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pretreatment. Pertama ada pretreatment dari bayam. Nah, bayam yang merupakan masukan dari supplier kemudian melalui proses pemeriksaan visual, di mana di dalam pemeriksaan visual ini terdapat 2 produk bayam, yaitu bayam yang rusak. Nah, ketika bayamnya rusak seperti daun layu, busuk, dan kering, itu akan langsung dibuang. Kemudian untuk bayam yang berkualitas bagus seperti daunnya segar, hijau, dan lebar, itu akan melalui proses selanjutnya yaitu proses pencucian. Setelah proses pencucian akan melalui proses pemeriksaan kualitas hasil. Ketika bayam tersebut sudah bersih, maka akan dilanjutkan ke proses pengeringan. Namun ketika si bayam tersebut belum bersih, maka akan kembali ke proses pencucian. Bayam yang sudah bersih ini dapat digunakan ke proses penggorengan atau proses selanjutnya. Kemudian di sini ada pretreatment pada udang rebon. Udang rebon yang merupakan masukan dari supplier, kemudian melalui proses pengayakan. Setelah melalui pengayakan, yaitu proses pencucian. Ketika udang rebon tersebut sudah bersih, maka akan dapat digunakan ke proses selanjutnya, yaitu proses penggorengan. Selanjutnya pada proses pengolahan bahan baku yaitu ada proses penggorengan atau proses pengolahan, di mana di sini tepung tapioka, tepung beras, udang rebon, rempah, dan kaldu ayam tersebut akan dicampurkan. Kemudian setelah dicampurkan ini diperiksa kualitas hasil adonannya. Ketika adonan tersebut cukup kental dan sudah pas, maka akan langsung ke proses selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam wadah. Namun ketika terlalu keras, maka akan ditambahkan air, kemudian ke proses pencampuran kembali. Setelah itu jika sudah cukup kental, maka dimasukkan ke dalam wadahnya. Kemudian adonan tersebut yang sudah jadi akan dimasukkan bayam dengan proses teknologi enrobing, yaitu bayamnya direndam menggunakan mesin. Setelah itu digoreng menggunakan mesin deep frying. Kemudian ketika bayamnya sudah berwarna coklat atau sudah cukup matang, maka akan ditiriskan menggunakan mesin peniris minyak. Namun ketika bayamnya kurang matang, maka akan masuk ke dalam proses sebelumnya yaitu proses penggorengan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada proses pengemasan, di mana proses pengemasan ini keripik yang bayam dengan cita rasa udang rebon ini yang sudah dingin akan ditimbang sebanyak 150 gram untuk produk yang bagus, kemudian akan dimasukkan pada kemasan dengan menggunakan proses batch, di mana proses ini menggunakan pekerja, jadi menggunakan proses batch. Kemudian dirapatkan dengan mesin pengemas. Ketika pengemasan tersebut sudah rapat dan tidak ada udara yang keluar dari kemasan tersebut, maka akan bisa disimpan di ruang sejuk dan kering. Namun ketika tidak rapat, maka akan kembali ke proses sebelumnya yaitu pada mesin pengemas. Setelah disimpan, maka keripik bayam dengan cita rasa udang rebon ini sudah dapat didistribusi kepada pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya di sini ada alat proses. Alat proses yang kami gunakan di sini ada pencuci sayuran, lalu selanjutnya itu ada mixer, selanjutnya ada pemisah minyak, dan ada mesin pengemas, selanjutnya ada neraca digital, dan ada deep fryer atau penggoreng, selanjutnya ada pengering sayuran. Untuk bab 3 di sini ada rancangan produk. Spesifikasi ukuran produk untuk dimensi ini, ukuran keripik bayam tidak memiliki standar tetap karena tergantung pada cara pembuatannya. Tetapi pada umumnya keripik bayam terbentuk dari daun yang tipis. Untuk panjangnya itu 4 cm hingga 7 cm, lebarnya 2 cm hingga 4 cm, lalu ketebalannya 0,5 mm hingga 1 mm. Ukuran ini dirancang agar keripik mudah dimakan dan menarik secara visual. Untuk bruto ini adalah berat kotor, yaitu berat keseluruhan suatu barang atau benda beserta dengan tempat atau pembungkusnya. Untuk berat produknya ini ada 150 gram, berat kemasannya itu 8 gram, lalu brutonya 158 gram. Untuk neto adalah berat bersih yang dihitung hanya berat dari isi produknya saja tanpa menghitung berat dari pembungkusnya. Untuk berat bersih produknya ini ada 150 gram. Selanjutnya di sini ada desain visualisasi produk. Untuk visualisasi keripik bayam seperti pada umumnya yaitu seperti ini. Lalu ada desain kemasannya. Di sini kemasannya ini kami memakai kemasan ziplock untuk mempermudah membuka dan menutup kemasan serta menjaga kerenyahan dari keripik bayam tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bab 4 terdapat evaluasi dari ekonominya. Yang pertama terdapat biaya produksi. Pada tabel 1 ini terdapat biaya produksi kebutuhan bahan pokok. Lalu untuk tabel 2 terdapat biaya tambahan operasional. Jadi total biaya produksi keripik bayam dengan cita rasa udang rebon adalah Rp1.027.000. Ini mencakup seluruh komponen yang diperlukan mulai dari bahan baku, bumbu-bumbu, hingga kemasan dan gas untuk proses produksi. Next. Lalu untuk harga jual, dalam proses produksi keripik bayam terdapat penyusunan berat yang signifikan dari bayam mentah menjadi keripik yang siap jual. Berdasarkan perhitungan, satu ikat 250 gram bayam mentah akan menyusut menjadi 150 gram keripik setelah proses penguringan. Dengan menggunakan 100 ikat atau 25 kg bayam mentah, maka diperkirakan akan dihasilkan sekitar 15 kg keripik bayam yang akan siap dijual, di mana 12 kg adalah keripik berkualitas baik untuk dijual dan 3 kg adalah keripik rusak atau rumahan yang bisa dijual dengan harga rendah. Harga jual produk utama kami itu yaitu Rp20.000 per 150 gram, dan untuk harga jual produk rumahan itu Rp10.000 per 150 gram. Lalu untuk selanjutnya, break-even point. Next. Break-even point dalam penjualan produk ini adalah titik di mana total pendapatan dari penjualan produk sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Maka untuk mencapai dari titik BIP ini, kami harus menjual sekitar 60 piece yang merupakan gabungan antara produk utama dengan kualitas bagus dan produk rumahan. Pada penjualan 60 piece ini, perusahaan sudah menutupi semua biaya produksi bahan baku untuk pembuatan keripik dengan 100 ikat atau 25 kg bayam mentah. Kontribusi per unitnya ini kami dirancang menjadi 2 jenis produk. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya di sini proposal ini mengajukan pengembangan produk keripik bayam dengan cita rasa udang rebon sebagai inovasi dalam industri makanan ringan. Produk ini menawarkan keunikan dari segi cita rasa dengan memadukan bayam yang dikenal sehat dan udang rebon yang memberikan rasa gurih khas laut. Dalam proses produksinya, keripik ini dibuat dalam skala industri menggunakan metode batch dengan komposisi utama udang rebon sebagai bahan pembeda yang memberikan nilai tambah. Biaya produksi keseluruhan untuk setiap siklus produksi mencapai 700 buah dalam satu siklus produksi yang memanfaatkan 100 ikat atau 25
kilogram bayam mentah sebagai bahan utama. Penjualan keripik bayam ini berpotensi menghasilkan keuntungan sebesar 875.000. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini tidak hanya menawarkan cita rasa yang unik dan menarik, tetapi juga memberikan peluang keuntungan yang cukup signifikan jika dijalankan secara optimal. Di sini ada daftar pusaka yang kami gunakan untuk merancang produk ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.